perjalanan jauh, ini saya sudah sampai di Desa Cikole, tepatnya ada di Lembang. Nah, untuk lebih dalam lagi ya tentang desa, kita ngobrol yang di dalam yuk sama orang yang penghuni atau pendamping desa atau siapa mungkin yang di dalam. Yuk. Assalamualaikum Pak. Teman-teman. Ya, oke. Assalamualaikum Pak. Nah, kebetulan nih ada Bapak siapa namanya Pak? Pak Yusuf. Pak Syed Yusuf. Nah, Pak Syed Yusuf ini di sini sebagai apa Pak? Saya ini sebagai pendamping desa, pendamping lokal desa Cikole. Oke. Tuh. Jadi di sini ada pendamping desanya. Jadi kalau untuk konsultasi terkait apapun untuk terkait pedesaan Cikole, beliau yang tahu semuanya. Nah, nanti untuk lanjutannya saya akan wawancara Bapak ini. Nah, tetap stay ya. Thank you. Siap. Assalamualaikum Pak. Bahkan nama saya Ilham Pak dari kampus Unisba, Fakultas Ekonomi, Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan. Nah, ini kita mau menanyakan Pak beberapa poin untuk terkait RPJMDes. Ya. Yang pertama, kesesuaian RPJMDes dengan rujukan pemerintah Pak. Itu ngasih ya. 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 Nah, terus yang kedua mungkin saya ini aja lah Ya ya. santai ya. Yang kedua, memastikan orang dari tim penyusun gitu Pak, siapa aja. Terus dari mulai tim penyusun, keterlibatannya apa aja gitu, atau disebut tupoksi apa? Tupoksi. Tugas fungsinya. Terus yang keempat, siapa saja yang terlibat, misalkan ada tokoh masyarakat terus seperti apa. Terus yang terakhir Pak, yang kelima, potensi desanya Pak, gitu. Dari RPJM desa ini, potensi desanya itu apa aja gitu. Itu Pak mungkin yang terakhir. Ya. Potensi desa ya. Ya. Potensi desa. Sarung. Yang kelima. Ya terakhir itu potensi desa. Potensi desa berarti Ya, yang ada di sini berarti ini penyelarasan program. Baik. Yang pertama Pak Erwin ya. Pak Erwin. Oh saya Ilham. Pak Ilham. Ya. Ya Pak Ilham. Untuk RPJMDes, jadi ketika kepala desa dipilih jabat selama 6 tahun, nah, di situ setelah pemilihan penetapan kepala desa wajib menyusun RPJMDes. RPJMDes adalah rencana program jangka menengah desa selama 6 tahun. Dan berarti janji politik kepala desa selama kampanye dituangkan dalam RPJMDes selama 6 tahun. Nah, untuk regulasinya di Permendes nomor 114 Permendagri 114 2014 diralat sama yang terbaru itu untuk regulasi rencana pembangunan desa yaitu nomor 17 tahun 2019 untuk Permendagri 114 tahun 2014. Nah, di mana di situ mekanismenya diatur harus membentuk tim penyusun yaitu tim 11 atau tim 7 yang harus menyelaraskan dari program pemerintah pusat, daerah, dan kearifan lokal desa. Yang harus dituangkan di situ. Kajiannya yaitu potensi desanya apa saja, adat istiadat biasanya, Ya. terus satu pariwisata, terus kebudayaan, terus pembangunan yang akan di APBDes-kan dalam 5 bidang. Satu,
penyelenggaraan pemerintahan. Yang keduanya yaitu pemberdayaan masyarakat. Yang ketiganya pembinaan kemasyarakatan. Yang keempatnya pembangunan infrastruktur di desa. Dan yang sekarang ada yang terbaru itu setelah adanya wabah COVID, yaitu bidang kebencanaan. Ini masuk dalam regulasi untuk semua program yang 5 bidang di APBD harus masuk. Tentunya tim penyusun itu harus dibentuk oleh kepala desa sebagai pembinanya, dan yang kedua sekretaris desa sebagai Pabidar sebagai koordinator. Nah, sekretaris desa menurut tertib penyusunan RPJMDes yang diatur dalam Permendes nomor 17 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan desa. Sekdes boleh memilih wakilnya, jadi wakilnya boleh memilih dari perangkat desa ataupun dari LPMD. Jadi yang tim 7 atau 11 ini kolaborasi antara perangkat desa, yaitu tupoksinya kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, terus kasih perencanaan, terus sekretaris desa. Sisanya sebagainya itu harus ada perwakilan gender. Satu dari PKK, KPM desa, KPM itu Kadar Pemberdayaan Pembangunan Desa atau masyarakat desa. Dan untuk Karang Taruna masuk juga sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat. MUI masuk di tokohnya agama, dan ada keterwakilan kaum minoritas, yaitu minoritas itu kalau yang di sini kaum yang kan masyarakat golongan prasejahtera gitu. Kalau mereka masuk itu biasanya untuk mengetahui gimana sih penyusunan RPJMDes desa ataupun nanti dituangkan dalam RKP tahunan. Tentu itu untuk regulasinya. Dan tupoksinya ini jelas Sekdes adalah sebagai koordinator, berarti dia membentuk tim ini bekerjasama dengan semua pihak. Kalau misalkan untuk pembangunan berarti dia mengukur bersama usulan dari para RW. Misalkan di RW Cikole ini ada 15 RW, RW 1 sampai RW 15 mengajukan infrastruktur. Dan dituangkan dalam 6 tahun tersebut. Kalau dulu bersebutnya Repelita, tahun pertama itu untuk apa saja pembangunannya ditargetkan. Tapi rata-rata desa itu memasukkan semua bidang infrastruktur, jalan desa, jalan lingkungan, pembangunan kantor desa, sarana prasarana, posyandu untuk infrastrukturnya. Terus dilanjut untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan. Sekdes menunjuk kasih pemerintahan untuk penyelenggaraan misalkan peralatan laptop, printer, KTK, meja, ya. Terus kalau belum ada webcam, berarti harus dimasukkan dalam apa yang disebut kamera untuk keamanan desa, wifi. Terus untuk yang pemerintahan itu seragam perangkat desa, BPD, Linmas, itu dituangkan dulu dalam janji RPJMDes ini. Nah, untuk bidang pemberdayaan masyarakat yang sekarang yang diwajibkan oleh pemerintah pusat yaitu satu pencegahan stunting, pencegahan stunting ya, yang mana itu janji politik Pak Jokowi waktu dilantik yang menyatakan jangan lagi ada warga yang terindikasi stunting. Yang selanjutnya untuk pemberdayaan itu program perpustakaan masuk rumah untuk program masyarakat. Terus ada lagi rumah desa sehat, itu program dari pemerintah pusat. Terus pemberdayaan yang lainnya bidang ekonomi, yaitu harus adanya desa membentuk UMKM. Ada lagi badan usaha milik desa, jadi desanya yang mati harus membentuk badan usaha milik desa. Itu pemberdayaan. Terus selanjutnya pelayanan sosial dasar. Desa kalau belum mempunyai mobil ambulan, dari dana desa ini bisa digunakan untuk pembelian mobil ambulan. Ya, alhamdulillah tiap desa sekarang ini dapat membantu puskesmas kalau ketika ada warga merasa sakit, ya, ataupun mau keperluan mendesak di rumah sakit sudah bisa menggunakan akses mobil siaga desa. Nah, untuk pembangunan infrastruktur biasanya rata-rata yang diusulkan oleh warga masyarakat yaitu penerangan jalan, ya, rata-rata penerangan jalan, PJU, pengeboran air bersih, terus jalan desa,
jalan lingkungan, drainase, karena drainase ini akan berhubungan dengan sanitasi air nanti dalam satu untuk pencegahan stunting itu salah satunya adalah sanitasi air yang bersih gitu. Jadi memang selama ini teh air belum ini terindikasi. Bertahap, soalnya anggaran RPJMDes ini kan itu adalah hayalan Pak atau cita-cita desa selama 6 tahun. Kalaupun misalkan tidak semuanya tercover tidak apa-apa, dikarenakan pagu anggarannya kan tiap tahun berbeda-beda. Misalkan dari dana desa 1,4 untuk desa Cikole. Nah, untuk ADD-nya misalkan 600, tapi dengan anggaran misalkan total semua dengan bantuan kabupaten dan provinsi 2 miliar itu kadang-kadang kita memilah anggaran itu tidak cukup. Nah, berarti kalau RPJMDes ini adalah program politiknya kepala desa, cita-citanya kepala desa, mau dibawa kemana nih arah desanya selama 6 tahun. Nah, kalau sudah dituangkan dalam RPJMDes, nanti disusun melalui RKP tahunan. Kalau RKP itu rencana kerja pemerintah desa selama 1 tahun dengan melihat, nah RPJMDes ini adalah Qurannya pemerintahan desa. Jadi desa ini adalah miniatur dari pemerintahan Republik Indonesia. Jadi RPJMDes ini adalah mirip dengan rencana pemerintahan di pusat, cuma diminiaturkan secara kearifan lokal dengan keadaan yang ada di desa. Nah, untuk RPJMDes yang tahun 2021 ini kita nggak apa-apa ya ke 2021 karena ada program dari Pak Presiden dengan adanya keputusan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang SDGs. Kita udah sepakat dengan PBB program keberlanjutan pembangunan nasional harus dituangkan ke desa. Nah, gimana dituangkan ke desanya itu RPJMDes dengan cara menyesuaikan dengan kearifan lokal desa. Jadi sesuai. Ya, jadi contohnya kalau misalnya di Cikole ini ada adat budaya yang di kepercayaan, yaitu wajib di SK-kan oleh kepala desa dan dibuatkan juga peraturan desanya tentang adat kepercayaan tersebut. Nah, nanti bisa dibantu dari program APBDes ataupun RPJMDes yang disusun oleh kepala desa ini. Karena tidak dipilah-pilah kalau budaya itu mau adatnya berbeda secara dengan yang lain, dengan kepercayaan yang lain, tetapi itu wajib dipertahankan oleh pemerintah pusat. Nah, selanjutnya untuk tim penyusun adalah Sekdes berkoordinasi dengan seluruh masyarakat. Berarti setelah pemilihan kepala desa ini diadakan musyawarah di dusun untuk menampung aspirasi masyarakat dari RW 01 sampai 12 ya, mau dibawa kemana arah pemerintahan desa selama 6 tahun. Di samping ada perjanjian politik, kepala desa akan memberikan tanah wakaf waktu kampanye atau masjid ya Pak ya, rata-rata prasarana masjid atau sarana prasarana lagi balai RW, posyandu. Nah, itu dituangkan dari RPJMDes yang dimusyawarahkan dari dusun. Nanti setelah musyawarah dusun akan dibawa kepada Musdes, Pramusdes penetapan RPJMDes. Setelah digodok dengan BPD sebagai tim pengawasnya, langsung ditetapkan RPJMDes dalam musyawarah desa di desa. Nah, musyawarah desa ini untuk RPJMDes mengikuti tatib Permendagri nomor 2 tahun 2014 tentang mekanisme keputusan musyawarah desa. Jadi di sana nanti tuan rumahnya adalah BPD yang akan memberikan surat undangan kepada seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintahan desa dan dana untuk bus desa tersebut. Nah, untuk potensi desa dikarenakan di Cikole ini karakteristiknya pertanian, peternakan dan pariwisata. Jadi rata-rata di RPJMDes ini setelah dibuat oleh Pak Kades yang di Cikole ini itu rata-rata masuk UMKM-nya masuk, terus pariwisata juga ada ya, LMDH, Lembaga Masyarakat Desa dan Hutan Perhutani. Itu ada binaan desa juga di Pak 16. Itu kita sering memberikan bantuan untuk penanaman pohon, penanaman pohon di resapan air ataupun di dalam hutan kawasan yang ada di hutan desa tersebut. Nah, untuk penyelesaian program
kita mengikuti RPJMD Kabupaten Bandung Barat. Jadi apa yang dituangkan di Bupati, janji Bupati kepada warga Kabupaten Bandung Barat khususnya Desa Cikole harus dituangkan juga di dalam RPJMD desa. Jadi kalau misalkan program Pak Bupatinya mengenai pariwisata Kabupaten Bandung Barat, berarti kita juga harus menyelaraskan, karena nanti kalau ada bantuan dari Pak Bupati untuk peruntukannya untuk pariwisata di RPJMD desa sudah ada. Nah, ada kebetulan di desa-desa dulu misalkan program WIP tidak dimasukkan ke RPJMDes. Terus CCTV dimasukkan ke RPJMDes. Itu akan sulit ketika ada bantuan dari pemerintah pusat atau kabupaten. Nah, kalau sudah semuanya dimasukkan ke dalam RPJMDes, itu kalau ada bantuan dari CSR BUMN, belum disahkan dari APBDes kabupaten, provinsi, dari dana desa, ada bantuan lagi dari CSR. Nah, itu bisa memberikan bantuan kepada desa tersebut. Kalaupun misalkan di dalam RPJMDes itu tidak dituangkan, ada bantuan dari pihak lain atau hibah dari pihak ketiga, kita mereview lagi Pak RPJMDes-nya. Berarti BPD mengundang seluruh warga masyarakat untuk mereview RPJMDes yang telah dibuat oleh desa. Jadi direview kembali Pak, dicermati kembali. Begitupun dengan penyusunan RKP tahunan, kita tuh mereview. Misalkan desa baru tahun ke-1, berarti di RPJMDes lihat Pak, tahun ke-1-nya apa saja di 5 bidang tersebut: penyelenggaraan pemerintahan, ya pemberdayaan, terus infrastruktur, bidang kebencanaan, gitu ya. Nah, jadi disesuaikan, di samping itu penyelarasan program dari pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten. Mungkin itu saja Pak, ya. Secara singkat. Nanti ada videonya mengenai penyusunan RPJMDes yang lengkap. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Untuk saat ini sih pertanyaan sudah cukup sih Pak ya. Jadi memang tadi itu poin-poin yang paling penting kita tanyakan buat nanti juga data buat untuk menyelaraskan dengan program RIA. Nanti di-share regulasi dari Permendes. Takut saya salah, soalnya ada yang lahir 2019 itu berbenturan itu nomor 16, nomor 17. Saya takutnya tadi nomor 16 keliru dengan nomor 17. Nanti di-share aja regulasinya, ada Permendagri 114 untuk penyusunan RKP dan RPJMDes. Nah, terus dilanjut lagi dengan Permendes yang lahir tahun 2011 nomor 16, nomor 17. Nanti saya share nomornya Pak. Boleh. Baik Pak. Terima kasih sih saat itu. Mungkin mungkin saat ini cukup aja Pak untuk pertanyaan-pertanyaan hari ini. Maksudnya terima kasih pada teman-teman yang bergabung di sini ini semangat terus Pak. Mudah-mudahan program kerja yang tahun ini dapat terlaksanakan. Amin. Sesuai dengan harapan yang sedang bekerja. Kalau mau ikut musyawarah desa boleh, nanti misalkan di bulan Januari.